Buat masyarakat, ini adalah hal penting sebetulnya untuk mengetahui siapa Pak Anies sebetulnya. Apakah Pak Anies adalah seorang yang tepat utang atau enggak? Jelas ya Lur, kalau sumbangan 50 miliar, apalagi ternyata kita tahu kalau sumbangannya itu sampai 92 miliar. Jadi sumbangan 92 miliar ke Pak Anies Baswedan buat dana kampanye Pilgub DKI 2017, itu sudah melanggar aturan Lur. Jalan Nyapres Anies Baswedan tersandung pelanggaran dana kampanye 50 miliar rupiah. Apakah berakhir di penjara? Jelas banget ya Lur, arah-arahnya Pak Anies ini sudah melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran sama peraturan dana kampanye nih, bikin sama KPU. Ini adalah bentuk kolusi dan korupsi yang dikembangkan Anies, yang tidak terdeteksi oleh peraturan yang ada. Kalau nanti dia dijadikan calon presiden oleh kelompok tertentu, mungkin modus seperti ini akan berulang kembali. Sumbangan dari kelompok tertentu diselamurkan dalam bentuk hutang piutang dalam tanda kutip, kemudian orang yang bersangkutan akan mendapatkan kompensasi kalau Anies menang. Ini menurut saya pola-pola atau modus-modus yang sangat licik, berbohong kepada publik dan menyiasati aturan. Surat pengakuan utang Pak Anies Baswedan itu punya konsekuensi hukum dan harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Makanya Lur, makanya prediksi Inyong sih di tahun 2024 nanti Pak Anies Baswedan ini nggak bakalan sibuk kampanye pilpres, tapi malah sebaliknya Lur. Mungkin dia bakalan sibuk di sidang pengadilan Lur. Logika sederhana, mana mau sih orang yang memberikan hutang itu dianggap lunas. Kalau Anies menang pasti mendapatkan kompensasi dari proyek lah, atau kebijakan yang menguntungkan orang itulah, kebijakan yang menguntungkan kelompok itulah. Itu yang terjadi. Dan saya hanya menghimbau jangan sampai ini terjadi lagi di level yang lebih tinggi, yaitu pencalonan presiden. Karena pola-pola seperti ini akan terus dilakukan untuk menyiasati peraturan yang ada. Kita harus waspada dan KPU pun harus berhati-hati. Jangan sampai membutakan mata hati hanya dengan menggunakan kacamata kuda, membiarkan modus-modus penyiasatan peraturan itu terus dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu atau orang-orang tertentu. Sekali saya katakan, hati. Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu menegaskan terkait utang kampanye Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah merupakan pelanggaran pidana. Apakah hal ini bisa membuat Anies batal nyapres dan berujung di penjara? Ketua Bawaslu yakni Rahmat Bagja mengatakan, penerimaan dana kampanye sebesar 50 miliar rupiah masuk ke dalam pelanggaran karena melewati batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima oleh calon kepala daerah. Sesuai UU Pilkada, calon kepala daerah diizinkan menerima sumbangan dana kampanye maksimal sebesar 75 juta rupiah dari perseorangan dan 750 juta rupiah dari swasta. Sementara Anies di era Pilkada DKI Jakarta justru mendapatkan dana sumbangan kampanye mencapai 50 miliar rupiah. Itu pelanggaran pidana. Dia tidak menyebutkan di laporan akhir dana kampanye, ujar Bagja. Lantas bagaimanakah dengan nasib Anies? Apakah Anies akan dipenjara karena melanggar ketentuan UU Pidana? Menjawab pertanyaan tersebut, Bagja menilai sulit untuk mengusut kasus pelanggaran tersebut. Sebab Pilkada 2017 sudah usai dan Anies juga telah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini membuat kasus pelanggaran yang terjadi selama Pilkada tersebut tidak bisa diusut. Bagja mengaku merasa janggal mengapa kasus dana kampanye hingga miliaran ini baru mengemuka setelah Anies lengser dari jabatannya. Kalau Pilkada sudah selesai, tidak bisa diusut, kecuali pelanggaran ditemukan di awal masa jabatan. Aneh juga baru muncul sekarang, inilah repotnya kita ini, ungkap Bagja. Meski demikian, Bagja mengaku akan memverifikasi kembali sejumlah aturan untuk memastikan kapan batas waktu kadaluarsa sebuah kasus dugaan pelanggaran dana kampanye. Kasus utang kampanye Anies Baswedan senilai 50 miliar rupiah mengemuka usai Waketum DPP Partai Golkar yakni Erwin Aksa membocorkannya ke publik.
Ia menyebut Anies memiliki utang sebesar 50 miliar rupiah ke Sandiaga Uno yang merupakan pasangannya di Pilgub 2017. Kala itu Anies berpasangan dengan Sandiaga merebut kursi nomor 1 di DKI Jakarta. Sementara Erwin adalah tim pemenangan Anies dan Sandi. Dalam kanal YouTube Mary Riana, Anies membantah tudingan tersebut. Ia mengklaim dana tersebut bukan dari Anies, melainkan dari pihak ketiga yang memberikannya saat kontestasi Pilkada 2017. Ada pihak ketiga yang mendukung. Kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang, ada tanda tangannya juga. Kemudian apabila kalah, maka saya dan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Jadi saya dan Pak Sandi di situ. Jadi sekarang itu sudah selesai, ujar Anies.